Halo, Virgo. Wah, Virgo ya. Virgo Sun, Moon, Rising, Venus. Halo juga crosswatcher yang lagi memantau Virgo ya. Ini general reading, energi banyak orang yang punya birth chart Virgo. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa berapa aja yang cocok. Mungkin ada vice versa, terbolak-balik. Dan ini timeless ya, boleh berlaku kapan saja. Mungkin udah ada yang ngerasain ya, atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat aja, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini ya. Itu. Oke, kita lihat energi Virgo dan orang yang dealing sama Virgo ya. Siapapun ya yang ada kaitan sama Virgo. Oke. Wah, ini bisa vice versa ya. Bisa aja ini kamu atau dia. Aku ngerasanya ini beberapa kalian kamu merasa jenuh dengan semuanya, atau kamu jenuh dengan seseorang. Beberapa menarik diri, menutup diri, membatasi diri. Udah males dengan drama ya, kayak gitu. Ya, kamu ngerasa kamu pengen tenang, kamu ngerasa pengen healing, atau ya udah saatnya menenangkan diri kamu ya. Kamu mungkin fokus membahagiakan orang, membahagiakan dia, atau ya kamu menyayangi dia dengan sepenuh hati. Tapi dia bagaimana? Dia belum tentu bisa mengimbangi kebaikanmu ya. Atau dia, mereka, siapapun ya belum tentu bisa bikin kamu senang. Jadi ya begitulah hidup ya. Kita berusaha menyenangkan semua orang, tapi ternyata nggak bisa ya. Ada aja sih yang nggak suka sama kita, atau ya tidak semua orang bisa bikin kita senang ya. Jadi di sini dibilang stop banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Ini bisa vice versa ya. Ada orang yang di sana tuh dia ngebandingin hidupnya sama kamu. Dia ngerasa, ya aku ini apalah, kamu tuh masih lebih ini daripada aku. Atau ya aku apalah, aku nggak bisa berbuat ini itu. Atau ya di sini mungkin aja yang merasa takut, malu, entah karena memang dia tidak lebih dari kamu, atau ya dia bikin kesalahan. Jadi kalau merasa bersalah ya malu, takut gitu. Dan di sini semesta bilang memang udah waktunya kamu bangkit ya. Udah waktunya kamu tuh hidup lebih baik. Karena aku ngelihat di sini beberapa kalian ya, sedikit lagi loh kamu menjadi orang yang lebih berhasil. Sedikit lagi kamu menjadi orang yang lebih sukses gitu. Ini kan beberapa kalian pekerja keras, mandiri gitu. Ya, bagi kalian yang kayak gitu, sedikit lagi kamu mencapai impian kamu. Gitu. Dan ada yang kangen sama kamu. Cie. Ada yang rindu sama Virgo, atau Virgo rindu sama seseorang. Kan bisa vice versa ya. Jadi ada yang kangen gitu kak ya. Seandainya kamu di sini, pasti ada yang memperhatikan aku. Ya kamu orang yang loyal, kamu baik, perhatian, mau melakukan yang terbaik buat aku di sini gitu. Ya ada yang berharap dengan kehadiran kamu. Ini berapa sulit bersama ya. Entah memang karena ego seseorang, atau karena ada yang lain, atau ya mau gimana lagi. Aku juga nggak tahu harus seperti apa. Aku orangnya tidak kuat berjuang, jadi ya dia hanya bisa meratapi nasib.
meratapi kamu, meratapi koneksi kalian. Dia merindukanmu dalam diam. Nah, ini. Jadi, sebenarnya memang ada yang ingin minta maaf atau merasa bersalah sama kamu. Apalagi kalau kamu menjauh, ya. Kalau kamu tidak peduli lagi sama saya, kalau kamu tidak peduli lagi sama kami ini, kami kehilangan gitu. Kami merasa bersalah, itu ada ya. Terus di sini semesta bilang ya, maafkanlah ya, apapun rasa sakit hati kamu, coba lepaskan gitu, supaya kita nggak ikutan toksik kayak dia, kayak mereka gitu. Dan ya, memaafkan itu bisa menyembuhkan, bisa menenangkan batin kita. Atau kita belajarlah dari rasa sakit hati ini, supaya jangan terlalu berharap, supaya tidak terlalu kecewa ya. Oke, perasaannya Virgo, perasaan dia ke kamu ya. Oke, di sini ini bisa dia atau kamu ya, vice versa, boleh. Aku ngerasa orang ini karena rindu, ya pengen banget sebenarnya bertemu kamu. Atau memang banyak hal yang pengen dia jelaskan sama kamu. Beberapa dari mereka bisa dia pengen bertemu kamu, bisa keluargamu, bisa temanmu, saudaramu, atau siapa. Jadi ada sebenarnya yang penasaran sama kamu, Virgo, ya. Kenapa kamu kayak menarik diri? Kenapa kamu menjauh? Kamu bertapa ya? Ada yang rasa kayak kamu kok suka menyendiri ya, kita kangen nih, rindu, atau ya kalau orangnya toksik, kayak kehilangan info mengenai kamu gitu. Ya syukur-syukur kalau pencarian kita karena kangen gitu ya, berarti dia sayang sama kita. Tapi kalau ada yang kehilangan karena ya mana tahu kamu tuh udah jadi orang yang lebih baik daripada aku, mana tahu kamu orangnya ya suatu saat kamu menjadi lebih sukses gimana ya. Nah, mungkin ada yang merasa bersaing sama kamu atau tidak terima kalau kamu lebih gitu. Ya begitulah hidup kita ya. Ada aja yang gak suka lihat kita berhasil, ada yang gak suka lihat kita bahagia ya. So di sini dia ngerasanya, atau mereka atau siapa ini ya yang dealing sama kamu, ya dia ngerasa kayaknya kamu udah mengikhlaskan semuanya. Kamu kayaknya udah mulai melepas, atau kamu sudah bodo amat dengan semuanya ya. Kamu fokus sama dirimu sendiri, kamu ngerasa peduli amat gitu ya, amat aja nggak peduli gitu. Atau apa ya, beberapa ngerasa cuek, atau ini vice versa ya, bisa dia yang cuek. Jadi ada nih yang duluan cuek, ya satunya cuek juga gitu. Jadi cuek-cuekan aja kita, diam-diaman, ya udah nggak usah komunikasi, ya nggak usah bicara gitu. Tapi akhirnya kan rindu, kangen gitu, kehilangan. Dan orang ini ngerasanya kayak terlalu mengambil resiko kalau ngelakuin sesuatu ke kamu. Ini beberapa udah ada yang lain ya. Atau kalau nggak tentang yang lain, ya tentang ego gitu loh ya. Jadi sangat beresiko lah. Gue harus ngalahin egonya gue gitu, atau gue harus merendahkan hati, merendahkan diri gitu. Ya ada sih yang kayak ngerasa ngejaga harga diri banget gitu. Jadi kan lumayan gitu mengambil resiko kalau mau melakukan sesuatu sama kamu. Ini beberapa memang tentang ego, kayak nggak kuat gitu beradu ego, atau ya salah satunya memang egois ya, keras banget sebenarnya gitu. Cuma yang memang berbahaya kalau ada yang lain ya. Makanya ada yang ngerasa takut, ngerasa kayak serba salah,
Ya seandainya bisa ngomong ya, aku bukannya nggak mau cepet-cepet ke kamu, atau ya aku bukannya nggak mau bergerak ke kamu, tapi kamu tahulah resikonya ya. Kalau ada Dora di sana, ada Sergio di sana, atau apa ya? Ya aku udah kena mental banget gitu. Aku nggak sedewasa yang kamu pikirkan. Jadi bagi aku tuh mengambil resiko ya. Oke, kita lanjut. Minum dulu, Virgo. Kita clarify lagi ya. Nah, beberapa dealing dengan Aries ya. Leo, Sagittarius. Di sini ada Taurus ya. Capricorn dan ada Virgo juga. Mungkin ada sesama Virgo atau ini energi kamu ya. Wah, ini ada Queen of Wands. Jadi kerasa banget ya. Ini entah kamunya atau vice versa. Ya kamu menarik diri gitu. Kamu kayak batasi diri banget ya. Kamu udah muak dengan semuanya. Kamu ngerasa capek meladeni drama dunia-dunia, ya dunia tipu-tipu ini. Kamu ngerasa dunia ini seperti panggung sandiwara ya. Capek menghadapi drama, apalagi orang yang bertopeng. Capek lah dengan dunia kepalsuan itu. Kamu udah berusaha memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik, tapi apa yang kamu terima? Nggak sesuai ekspektasi, tidak sesuai harapan. Ini bisa vice versa ya. Ada Libra, Gemini, Aquarius, yang strong di sini Pisces ya. Pisces. Jadi aku ngerasanya ya kamu fokus terhadap yang berfaedah saja ya, yang bermanfaat aja. Cari uang, kerja, kamu ngerasa ya, mungkin dengan fokus pada diri saya sendiri, saya akan dihargai, saya akan dihormati gitu. Ini beberapa Virgo punya luka yang lumayan dalam ya. Ini bisa vice versa, bisa kebalik. Jadi entah siapa kayak ngerasa aku tuh capek loh, kecewa, capek banget ya punya luka sedalam ini. Dan untuk menyembuhkan luka batin kita, kalau udah terlalu sakit yang kita rasa, itu butuh waktu yang lama ya. Butuh waktu yang lama. Karena ini tentang mental juga ya. Kalau mental sudah tidak sehat, ya pasti kita butuh penyembuhan gitu, butuh healing, butuh menenangkan diri. Mungkin orang ngerasa kita sensitif, kita berlebihan, tapi ya mental itu kan nggak boleh disepelekan ya. Kalau kamu ngerasa mentalmu harus sehat, ya sembuhkan diri kamu. Nggak usah dulu peduli omongan orang ya, apalagi omongan toksik. Nggak usah dulu peduliin omongan-omongan yang nggak enak. Apalagi kalau ada orang yang menyakiti kamu ya. Di sini kan kamu bisa aja dealing dengan orang yang penuh drama, hanya bisa nyakitin, atau hanya bisa membuat kamu berjuang sendirian. Ya, lepasin itu ya, lepasin. Dan di sini semesta bilang, ketika beban kamu sudah terlalu berat ya, udah ngerasa capek, bahkan kamu sudah berada di titik terendah, sebenarnya nggak perlu khawatir ya. Tuhan yang akan mengangkat kamu menjadi lebih baik, kehidupanmu bisa lebih baik. Ya mudah-mudahan rezekimu, apa yang kamu kerjakan berhasil. Ini beberapa dari kalian, mungkin orang ada yang sepele sama kamu, karena kamu gini lah, gitulah, mungkin ada yang meremehkan. Tapi ingatlah bahwasanya di mata Tuhan kamu berharga ya. Bagi yang maha kuasa kamu tuh berharga gitu. Dan kamu sebenarnya coba lihat ke dalam dirimu, kamu tuh punya kelebihan kok ya. Kamu sebenarnya adalah berlian gitu. Cuma kamu ditutupi oleh debu, ditutupi oleh lumpur, pasir ya, dari drama-drama kehidupan ini gitu. Tapi ya kalau kamu memang berlian, tetaplah jadi berlian.
Orang mau bikin hal negatif ke kamu juga, kan kamu tetap berlian. Kamu harus sadari itu. Jadi kalau kamu tetap berlian, ya kamu tetap menjadi manusia yang berkualitas. Gitu. Itu perlu loh kamu banggakan. Kalau orang gak bisa bangga sama kamu, ya banggalah sama dirimu sendiri. Kalau orang gak bisa hargai kamu, ya hargai diri kamu sendiri. Gitu. Karena aku ngerasa di sini ketika kamu menarik diri, fokus sama hidupmu sendiri, banyak yang kehilangan kamu ya. Orang yang sudah berlalu, tiba-tiba rindu, kangen dengan pesonamu, perhatianmu, kebaikanmu. Yang sudah berlalu atau yang gak terlalu lama juga ya, kayak menanti-nanti sebenarnya ya, menanti pesona kamu. Karena kamu tuh sebenarnya punya kepribadian yang mempesona. Cuma ya gitulah, drama-drama itu membuat kehidupan kita jadi toksik gitu ya. Dan aku ngerasa di sini kamu lumayan tegas ya sekarang. Entah tegas dalam artian kamu udah fokus sama tujuan hidupmu. Kamu udah tahu arah hidupmu kemana. Tapi kamu tetap aja ya memang terkoneksi dengan seseorang. Karena kamu dan seseorang itu saling mencintai ya. Ini koneksinya spiritual ya. Ya saya bisa aja nih fokus sama hidup saya, tapi saya juga terkoneksi dengan seseorang, tapi saya pendam saja ya. Atau dalam hal apapun ya, kayak apapun yang kamu rasakan, kamu kayak orang yang lebih bagus mendam gitu. Mungkin kamu ngerasa nggak berfaedah ya cerita-cerita ke orang. Ada orang yang pengen tahu doang, cuma penasaran, cuma kepo, tapi nggak memberikan energi yang positif gitu. Jadi kamu kalau ada apa-apa kamu pendam. Ini bisa vice versa. Orang yang dealing sama kamu, dia ngerasain sesuatu sama kamu, tapi dia pendam. Bisa kayak dia mencintaimu, dia menginginkan kamu, tapi dia pendam ya. Mungkin dia ngerasa, ya aku apalah sekarang, kayaknya udah sulit ya berjuang buat kamu. Nah, ada yang kayak gitu. Nih, Libra sama Taurus, strong ya. Ada Pisces, Cancer, ada Scorpio. Wah, aku ngerasanya ya. Ini kan ada Wands lagi nih. Leo, Sagittarius, Aries. Wah, default Three of Cups. Jadi yang kuat ini Capricorn. Yang kuat juga ada Libra sama Taurus. Terus di sini yang strong ya, yang kuat juga ada Aquarius, sesama Virgo kah ya? Scorpio juga strong di sini. Scorpio itu kuat. Lalu ada Cancer ya. Oke. Cancer ini kuat ya, bisa energi aja. Nah, jadi aku ngerasanya entah dia nih atau vice versa, sebenarnya ada seseorang yang ngerasa kamu masih terbaik di hati saya ya. Ini mungkin kamu udah kenal orangnya, terkoneksi lumayan lama, jadi dia masih sayang sama kamu. Dia masih ngerasa kamu yang terbaik ya, terlepas dari kekuranganmu, kelebihanmu atau apa. Ya, kamu terbaik gitu, kamu berkesan di hatinya. Dan dia stuck loh sama hidupnya. Dia ngerasanya, aku mencintaimu tapi kok aku sulit ya berjuang buat kamu, Virgo. Apa ini karena ego kita? Egoku, egomu, atau karena Marimar ya? Karena Sergio di sana. Ya beberapa gitu. Tapi dia pengen banget bilang, gak ada yang bisa menggantikan kamu ya di hatinya. Beberapa dari mereka ini memang udah kangen parah ya. Kangennya berat banget ya. Rindunya sudah meronta-ronta. Kayak orang yang dia tidak hanya sekedar pengen bicara, dia juga pengen bertemu. Dan dia tidak hanya sekedar pengen bertemu, dia juga pengen menyentuh kamu ya.
pengen menyentuh kamu karena rindu gitu. Dan kalau bisa dibilang orang ini mati rasa dengan yang lain ya. Dia susah mencintai yang lain. Ya bolehlah misalnya ya coba fokus ke yang lain. Tapi awal-awal aja gitu bisa senang, bisa memuaskan ya keinginan duniawi ini. Tapi setelahnya teringat kamu lagi. Setelahnya ya mati rasa dengan yang lain. Setelahnya ya kayak ujung-ujungnya kamu lagi gitu. Beberapa situasi karma ya. Ya kalau cerita tentang karma, mungkin salah satu karmanya dia susah move on dari kamu, atau ini vice versa ya. Atau ya kita mirror, jadi ada saling bayar karma, sama-sama susah melupakan gitu. Aku rasanya gitu ya. Jadi orang ini ingat-ingat ya semua tentang kamu. Memang secara manusiawi ya kita punya kekurangan gitu ya. Kamu punya kelemahan. Tapi dia kayak cintanya itu, hasratnya itu lebih kuat ke kamu gitu. Bahkan dia sempet jengkel gitu ya. Kadang dia marah, kadang dia kesal. Kesal banget kalau ngebayangin kamu sama yang lain gitu. Ini bisa vice versa ya. Jadi dia tuh ngerasanya ya kalau kamu di sana sama orang lain gimana ya gitu. Ya aku cemburu, aku jealous. Tapi ini ada juga yang marah, yang kesal, entah karena apa ya. Mungkin ada tutur katamu, ucapanmu, tingkah laku kamu yang bikin dia jengkel, yang bikin dia marah. Karena ini orangnya pemarah ya. Dia lebih egois dari kamu, bisa vice versa. Jadi ya, entah karena apa nih, mungkin ada konflik ya, yang membuat dia tuh bisa marah, bisa jengkel, bisa kesal banget. Atau nih kamu ya, kamu bisa marah sama dia. Kamu ngerasa, ya sebagai manusia biasa, aku juga bisa lah jengkel, kesel gitu ya. Tapi, meskipun dia marah sama kamu, atau kamu marah sama dia, tapi kayak masih pengen kembali lagi, masih pengen menghampiri lagi, kayak orang yang ya harus bicara lagi, harus ketemu gitu. Itu sih. Cuma ini ada yang marah banget, kesal banget karena rindu gitu loh. Kita bisa kan jadi orang yang emosional karena kita rindu. Ibarat kata, kamu loh orang yang dia inginkan sekarang. Dia pengen dibelai sama kamu. Tapi kamu berjarak dengan dia, atau nggak deket lagi, jadi dia marah gitu, kayak orang yang emosional ya, sensitif banget, sensi, mudah emosi ya, gitu ya. Tetap sih pada akhirnya kayak gimana pun pengennya ketemu, kayaknya lebih enak ngomongnya kalau kita ketemu ya. Tuh ada yang seperti itu ya. Oke, aku lanjut lagi. Virgo. Nah, beberapa bertopeng ya. Fake, palsu, atau tidak menjadi apa adanya, tidak jadi diri sendiri. Ini entah kamu yang merasa gitu atau dia. Jadi ada yang rasa kayak, ya sebenarnya saya sayangnya sama kamu, saya pengennya sama kamu, tapi saya pengen ngebebasin diri saya udah enek gitu ya, udah jenuh dengan semua drama. Jadi ya udah, saya diam, saya pasif gitu. Tapi sebenarnya menyakitkan ya, menyakitkan menahan cinta. Ibarat kayak, ya kamu orang yang saya mau, tapi yang saya jalani bukan sama kamu, atau ya kamu kebahagiaan saya, tapi saya nggak berjuang buat kamu. Itu bisa kamu yang rasa atau dia ya. Kita bisa aja sih mencintai diri sendiri, tapi segala sesuatu jangan berlebihan ya.
Takutnya kena nih ego kita, karena Betty kan beda tipis antara ego dan mencintai diri sendiri. Di sini ada seseorang yang kayak ngerasa, cobalah kamu mengenal aku lebih dalam. Aku tuh bisa setoksik ini tuh karena apa? Aku bisa sensitif kayak gini, itu karena apa? Karena hidup aku tuh nggak enak selama ini. Hidup aku toksik selama ini, makanya aku jadi begini, gitu. Jadi ada seseorang yang pengen bilang begitu ya. Kita tuh sebenarnya bisa saling mengenal lebih dalam. Atau kalau kamu tahu cerita hidup aku, bisa aja kamu jadi kasihan sama aku. Atau ya kamu kasihan lah sama aku. Aku tuh begini loh, aku tuh begitu. Nah, itu ada ya. Sebenarnya pengen belas kasihan dari kamu. Tuh, beberapa mungkin ya pernah begitu memanfaatkan kebaikanmu. Ada yang ketergantungan sama kamu ya. Jadi ada orang yang ya mungkin dia nggak jelas, mungkin dia mengecewakan kamu, mungkin dia nyakitin kamu, tapi jauh dalam lubuk hati ya dia mencintaimu ya. Dan di sini ada yang mencintaimu sekaligus membutuhkan kamu, makanya kesannya ya berarti manfaatin juga dong. Nah, ada yang kayak gitu. Tapi di sini dibilang true love itu ada, cinta sejati itu sebenarnya ada ya. Beberapa kalian ibarat kayak ya mungkin kamu bisa berprasangka aku kayak manfaatkan gitu. Aku mau sama kamu karena kamu baik, begini begitu. Tapi ya cinta itu sebenarnya ada ya. Cinta dan rasa sayang itu ada. Ibarat kata ya mau gimana? Kamu orang yang bisa diandalkan, kamu orang yang bisa aku percaya, kamu yang bisa melakukan segala hal ya. Ya aku butuh kamu gitu. Jadi ya cinta sekaligus butuh. Itu ada ya. Ya begitu sih. Kadang cinta itu relatif ya. Atau dia merasa kamulah orang yang dikirim Tuhan yang bisa menyelamatkan hidupnya. Atau kamulah orang yang dikirim Tuhan untuk menolong dia. Ya terlepas dari bisa bersatu atau enggak ya. Gitu. Dan ini beberapa memang koneksinya spiritual. Ada yang di-link sama twin flame ya. Tapi ada juga yang karmic. Nah, kalau twin flame itu yang mirror gitu loh ya. Pada akhirnya kalau ternyata mau sama-sama berjuang ya itu bisa aja naik level menjadi soulmate gitu. Karena aku ngerasa di sini ada yang akhirnya pengen berjuang buat kamu ya. Entah siapa ini yang akhirnya berjuang buat kamu. Bisa twin flame-mu atau soulmate-mu. Begitu ya. Oke, jadi sampai sini dulu Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus. Ini bisa vice versa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.